Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin la nabiyya ba'dah. Sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah, ketika saya sebutkan kincir angin, apa yang ada di benak kita? Tentu kita akan berpikir tentang suatu alat, suatu penemuan teknologi yang menghasilkan energi yang ramah lingkungan, suatu energi yang terbarukan dan menjadi sebuah penemuan yang luar biasa. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah, kalau kita membahas tentang kincir angin, tentu kita teringat-ingat dengan negara kincir angin. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang ini kita akan mengarahkan pandangan kita kepada sebuah negara yang disebut sebagai negara kincir angin terbesar. Karena mereka memanfaatkan kincir angin sebagai sebuah alat, sebuah teknologi untuk kemajuan peradaban mereka. Negara tersebut adalah negara Belanda. Negara Belanda memanfaatkan banyak sekali kincir angin untuk keperluan-keperluan negara mereka. Salah satunya adalah untuk keperluan pertanian, kemudian pengairan, kemudian listrik untuk sekarang ini. Pada masa lalu, kincir angin dimanfaatkan sebagai alat untuk menggiling gandum, kemudian mengalirkan air ke wilayah-wilayah pertanian masyarakat, serta di wilayah Belanda sendiri dikhususkan untuk menaikkan air, untuk mengeluarkan air dari wilayahnya. Karena memang Belanda sendiri merupakan suatu wilayah yang berada di bawah ketinggian air laut. Namun sahabat Inspira yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwasanya negara yang pertama kali menciptakan kincir angin sebagai sebuah metode energi yang terbarukan dan sebagai suatu teknologi untuk membantu masyarakat ternyata bukan negeri Eropa. Nah, negeri manakah yang menciptakan penemuan ini? Jauh sekitar tahun 900 Masehi, ternyata negeri tersebut adalah negeri kaum muslimin, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Pada waktu itu Daulah Khilafah Islamiyah telah tercatat menggunakan kincir angin ini di wilayah Iran Timur. Hal ini telah dibukukan dalam sebuah kitab Al-Hiyan karya Banu Musa sebagai penemu awal dari metode penggunaan kincir angin ini. Nah, kemudian kincir angin ini berkembang. Pada awalnya kincir angin ini bersumbu vertikal, kemudian berbentuk horizontal melalui karya dari kitab Nuqbat Al-Dahar karya Al-Dimiski tahun 1300 Masehi. Nah, dari kitab awal tadi, kincir angin mulai digunakan di wilayah-wilayah Daulah Khilafah Islamiyah yang awalnya digunakan di Mesir sekitar tahun 1200 Masehi, kemudian berkembang ke seluruh wilayah Daulah Islamiyah hingga akhirnya baru masuk Eropa itu melalui wilayah Spanyol Andalusia. Di sanalah banyak sekali digunakan kincir angin untuk keperluan pertanian. Salah satunya adalah tadi untuk penggilingan gandum, menaikkan air dan lain sebagainya. Nah, dari sini akhirnya kincir angin mulai berevolusi, mulai digunakan di wilayah-wilayah Eropa dan mulai dibentuk kembali, disesuaikan dengan kebutuhan orang Eropa itu sendiri. Nah, sahabat muslim rahimakumullah, ternyata kita telah mengetahui bahwasanya bukan Eropa lah yang menjadi dasar atau menjadi penemu dari kincir angin, tetapi kaum muslimin lah yang merupakan awal penemu dari kincir angin ini dan menggunakannya secara masif untuk keperluan pertanian mereka. Nah, sahabat muslim rahimakumullah, hal ini tentu menjadi sebuah inspirasi, sebuah pengingat bagi kita bahwasanya keluar biasaan Islam, keluar biasaan zaman keemasan Islam telah mendorong ilmuwan muslim, telah mendorong kaum muslimin untuk menciptakan penemuan-penemuan yang luar biasa, menciptakan suatu teknologi yang bermanfaat bukan hanya untuk kaum muslimin pada waktu itu, tetapi untuk seluruh masyarakat banyak. Dan bukan hanya untuk kemajuan masa itu, tapi berlanjut di kemudian hari hingga sampai sekarang ini. Dan bahkan penemuan-penemuan tersebut banyak dimanfaatkan menjadi sebuah dasar dari penemuan-penemuan lain di masa sekarang ini. Banyak lagi seperti misalnya nantinya ada penemuan-penemuan tentang awal mula kamera dan lain sebagainya. Kemudian kincir angin tadi dan masih banyak hal yang lainnya. Tentu hal ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi sebuah dorongan bagi kita sebagai seorang muslimin untuk terus mengkaji Islam, untuk terus mengkaji teknologi, untuk terus mengkaji
ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya masalah ilmu agama, bukan hanya masalah ilmu fikih dan lain sebagainya, tetapi ilmu-ilmu tentang masalah umum yang nantinya bermanfaat bagi umat. Nah, sobat muslim rahimahullah, semoga ya hal tersebut menjadi inspirasi bagi kita, menjadi dorongan bagi kita untuk terus berkarya, terus memberikan kemajuan bersama bagi umat melalui semangat Islam, melalui prinsip-prinsip Islam yang nantinya akan memberikan kemajuan bagi kemajuan umat itu sendiri. Sahabat Inspira rahimakumullah, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.